sudah bangkit. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan sudah bangkit. Kami memperingati sebagai orang percaya, mengimani dengan iman kami Tuhan, bahwa hari ini kami merayakan kemenangan kami. Tuhan Yesus yang sudah bangkit terhadap maut, dan Tuhan Yesus yang hidup sebagai juru selamat kami. Kami mulai ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang mengawalinya dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengalaskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Dan karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut, memulihkan hidup kita, kita akan katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah kemenangan kita. Dia sungguh baik. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita, karena Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Was
Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan nyatakan ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai penopang untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu jalankan di keluarga masing-masing di rumah, nanti dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar yang ada di depan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami datang lagi padamu Tuhan. Kami serahkan setiap persembahan yang kami berikan. Pakailah Tuhan setiap benda mati yang akan kami berikan ini menjadi hidup karena Tuhan, menjadi rupa yang harum di kerajaan-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, yang akan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus berbangkitlah. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 56.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Waluyo STH. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita melalui pujian yang akan kita naikkan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita adalah umat pemenang. Tuhan kita yang sudah bangkit itu bahkan lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Mari kita nyanyikan dengan iman kita bahwa kita sudah lebih dari pemenang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Kita bersama-sama lagi dalam ibadah Paskah kali ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kemurahan Tuhan begitu besar bagi kami. Kembali kami boleh menikmati hari baru. Kami bersyukur karena hari ini begitu istimewa, di mana kami mengingat akan kebangkitan Kristus Yesus dari kematian. Satu peristiwa ajaib yang begitu berharga dan syarat makna bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bersama-sama kami ingin belajar kembali dari firman Tuhan. Kiranya Engkau membukakan kebenaran-Mu ini kepada setiap kami. Berikan kami pikiran yang terarah kepada kebenaran-Mu, sehingga kami boleh memahami, menerima kebenaran ini, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita akan membaca satu nas firman Tuhan dari Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai dengan 10, perikop yang membahas secara khusus mengenai peristiwa kebangkitan Kristus. Saya akan membacakan untuk kita semua dan silakan Bapak Ibu menyimak dan membaca dalam Alkitab masing-masing. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, di tangan saya ini ada satu lembar kertas kecil. Ini adalah nota fotokopi. Saya pernah fotokopi di tempat ini, dan ini bukti bahwa saya pernah fotokopi dan membayar biaya fotokopi itu. Lembar ini kecil, isinya juga hanya satu baris saja. Tapi lembar ini begitu berarti. Karena saya bisa membaca sekaligus mengetahui bahwa saya telah membayar biaya untuk fotokopi itu. Dan ketika ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua, kepada orang-orang yang bisa melihat ini, maka Bapak Ibu bisa membacanya dan melihatnya. Dan percaya bahwa saya pernah fotokopi di situ dan membayar biaya fotokopi itu. Jadi bukti yang tertulis atau tulisan yang ada dalam kertas kecil ini menjadi bukti tertulis yang otentik, yang penting. Sehingga ketika orang membaca, dia percaya bahwa, oh iya, memang pernah fotokopi dan membayar fotokopi itu di tempat itu. Nah, sekali bukti itu begitu penting. Itu sebabnya kalau kita hari-hari ini dikelilingi dengan ibaratnya belantara informasi yang begitu banyak dan juga cepat perkembangannya, ya kita harus berhati-hati. Karena kita harus memberikan saringan terhadap informasi-informasi yang kita terima. Ya, kita bersyukur di dalam negara kita menunjuk salah satu orang yang menjadi juru bicara dari penanganan kasus COVID ini. Sehingga kita yang mendapatkan informasinya adalah informasi yang sah dan benar. Karena informasi itu tentu sudah diolah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, sehingga mereka sangat berhati-hati supaya tidak salah apa yang menjadi informasi yang disebarluaskan ke dalam masyarakat. Nah, Bapak sekalian, peristiwa kebangkitan Kristus, peristiwa ini peristiwa yang sangat penting, yang kalau kita membaca perikop ini kita menemukan bahwa perikop ini menampilkan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang otentik yang berkaitan dengan peristiwa ini. Hari ini kita akan belajar dua pokok penting saja berkaitan dengan kebangkitan Kristus ini. Yang pertama adalah bahwa kebangkitan Kristus
itu adalah bukti daripada kealahan Yesus Kristus. Sekali lagi adalah bukti utama. Hal utama yang diungkapkan di dalam peristiwa kebangkitan Yesus adalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti kealahan daripada Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam seluruh kitab Matius, ada beberapa perikop yang dekat dengan pasal 28. Ketika Yesus berada dalam lingkungan murid-muridnya, dia pernah menyampaikan, minimal saya mencatat ada 3 kali, dia menyampaikan perihal kematiannya ini. Bapak Ibu, kalau kita menyimak di dalam Matius pasal 16, ayat 21, di situ Yesus menyampaikan tentang hal apa yang terjadi kepadanya. Lalu juga dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, juga hal tentang kematiannya juga disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Dan yang paling dekat adalah Matius pasal 20 ayat 19. Di situ Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi kepada dirinya, sekaligus apa yang akan menimpa, yang merupakan penderitaan yang harus dialami, sampai kepada detil-detilnya dia disesah, bahkan disalibkan oleh para imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi. Ketika itu disampaikan, ada berita yang perlu digarisbawahi bahwa dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sebuah pengajaran yang ajaib menurut saya. Karena kalau kita membandingkan dengan pasal 28 ayat yang pertama ini, kita menemukan satu keterangan waktu yang penting untuk kita jadikan pegangan tentang penggenapan apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Dalam pasal 28 ayat 1, Yesus mengatakan, atau ayat ini mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Lihat itu. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Itu artinya bahwa peristiwa kebangkitan itu terjadi memang pada hari yang ketiga. Ada waktu di mana di situ menunjukkan hari pertama minggu itu setelah hari Sabat lewat. Jadi kalau kita menghitung Yesus mati di atas kayu salib pada hari Jumat, maka itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu hari kebangkitan Kristus terjadi. Itu artinya apa? Bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya itu tergenapi. Pengajaran, penyampaian yang disampaikan oleh Yesus pada muridnya perihal kematian dan juga kebangkitannya itu terjadi pada saat hari ketiga. Lalu kita juga melihat bukti yang lain, Bapak sekalian, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 perkataan daripada malaikat kepada perempuan yang ada dalam kubur Yesus itu, yang mengatakan bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ini kita garis bawahi, sama seperti yang telah dikatakannya. Ini pernyataan yang memberikan penjelasan kepada kita. Peristiwa kebangkitan itu pun juga diketahui oleh malaikat yang mengatakan bahwa itu sudah pernah dikatakan oleh Yesus, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Jadi apa yang terjadi hari itu adalah peristiwa yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Terus kalau kita melisik ini, pribadi seperti apa yang mampu menjelaskan tentang hal-hal yang terjadi kepada dirinya terkait dengan waktu-waktu ke depan, bahkan secara detail terkait dengan apa yang akan menimpa dan akan kematiannya, peristiwa penyalibannya itu. Bagi saya ini menunjukkan secara jelas kepada kita bahwa sosok yang mengatakan ini, yaitu Yesus ini, adalah pribadi yang memang mengetahui secara penuh hal-hal apa yang terjadi ke depannya.
Dan itu adalah bukti yang sangat kuat yang menandakan bahwa pribadi itu pribadi yang tidak biasa. Pribadi bukan pribadi yang manusia biasa, tapi pribadi yang mengetahui hal ke depan. Kalau kita mau jujur katakan, jangankan kita sampai 3 hari ke depan, setengah jam, 1 jam ke depan kita tidak akan tahu yang terjadi. Tapi orang mengatakan, oke Pak, kalau 1 jam mungkin terlalu pendek Pak. Oke baik, kita anggaplah 1 hari ke depan. Apa yang akan terjadi kita belum tahu. Nggak akan tahu kita. Ada mengatakan, wah kok 1 hari Pak, mungkin orang masih bisa memperkirakan. Oke lah kalau gitu 2 hari ke depan, apa yang terjadi? Terus kalian, ini peristiwa yang membuktikan kepada kita semua bahwa pribadi yang mengatakan tentang peristiwa kebangkitan ini, pribadi yang berkuasa. Pribadi yang mengenal akan hal apa yang terjadi ke depan. Dan itu tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya kalau dia bukan pribadi yang luar biasa. Nah, yang paling mencengangkan adalah tentang peristiwa kebangkitannya itu sendiri. Kalau tadi bisa dari segi waktu tergenapi bahwa 3 hari itu adalah waktu yang memang terbukti dari apa yang disampaikan kemudian terjadi dari segi waktu terpenuhi. Lalu bagaimana dengan peristiwa kebangkitannya tersendiri? Apakah itu juga terpenuhi? Seorang mau mengatakan itu terjadi dan sah dan meyakinkan ketika ada bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang jelas, yang tegas. Dan kalau kita melihat peristiwa kebangkitan itu, minimal kita akan menemukan 3 bukti yang tertulis dalam ayat-ayat ini. Kalau yang pertama kita melihat ayat yang ke-5, 6 dan ke-7. Di situ dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, ketika seorang malaikat itu datang ke kubur itu, kemudian berbicara kepada perempuan yang hadir saat itu, yaitu Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Yang dalam kitab Markus 16 ayat 1 itu menunjuk kepada Maria, ibunya Yakobus. Malaikat itu mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Secara spesifik dia menunjukkan kepada perempuan itu, menyebut nama Yesus yang disalibkan itu. Kenapa ini penting menjadi identitas yang jelas kepada kita? Karena memang nama Yesus itu banyak. Ya, nama yang banyak kadang-kadang menimbulkan kebingungan. Tapi ini jelas malaikat mengatakan Yesus yang disalibkan itu. Artinya memang Yesus yang baru saja disalibkan itu, yang kemudian dikuburkan di tempat itu, sekarang mayatnya tidak ada lagi di situ. Dikatakan ia tidak ada di sini. Itu jelas sekali ayat yang ke-6 itu. Bagaimana pernyataan malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Kita tahu bahwa malaikat ketika menjadi utusan Allah itu selalu apa yang dikatakan adalah kebenaran daripada Allah, pesan daripada Allah. Kita ingat malaikat Gabriel waktu datang kepada Maria dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 itu menjelaskan, berbicara kepada Maria tentang rencana Allah demi kelahiran Yesus melalui Maria. Dan peristiwa itu juga terjadi secara detail disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria. Terus kalian, perkataan malaikat ini menjadi bukti yang pertama tentang peristiwa kebangkitan di kubur itu. Yang kedua, peristiwa kebangkitan itu juga disaksikan, dibuktikan oleh adanya penglihatan langsung oleh 2 perempuan tadi. Memang perempuan itu tidak melihat tubuh Yesus di dalam kubur itu. Tapi ketika mereka mendengar malaikat berbicara kepada mereka tentang kebangkitan Yesus, dan kemudian malaikat itu memerintahkan kepada mereka untuk pergi kepada murid-muridnya memberitahukan tentang berita kebangkitan itu. Di tengah-tengah perjalanan,
Yesus menjumpai mereka. Perempuan ini dua-duanya bisa melihat langsung, secara langsung di hadapan mereka, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Itu artinya bahwa tidak mungkin otentik, tidak otentik bukti itu. Karena yang melihat dua orang. Memang kalau satu orang, kadang-kadang saksi itu tidak kuat. Tapi kalau lebih dari satu orang, minimal dua, itu sudah sah. Ya, membuktikan tentang peristiwa itu betul-betul ada atau terjadi. Dan dua orang perempuan ini yang menyaksikan tubuh Yesus, hidup tubuh Yesus ada di hadapan mereka. Bahkan mereka sempat memeluk kaki Yesus. Mereka sempat mendekati dan memeluk kaki Yesus dan menyembah Yesus. Bapak Ibu, ini bukti yang tidak bisa terbantahkan dari perikop ini tentang kebangkitan daripada Kristus Yesus. Dan yang ketiga, ini penafsiran saya adalah kemungkinan besar berita itu juga didengar oleh para penjaga yang disewa oleh imam-imam kepala untuk menjaga kubur Yesus. Kalau kita membaca pada pasal dan perikop sebelumnya, kita tahu ya, ada kekhawatiran daripada imam-imam kepala tentang berita kebangkitan ini. Jangan-jangan benar itu berita kebangkitan itu. Sehingga dia menghadap Pilatus dan meminta untuk dijaga kubur itu. Dan Pilatus memberikan penjaga-penjaga atau pasukan penjaga untuk menjaga kubur itu. Kita baca pasal 27 ayat yang ke-66 sampai 67. Tidak orang dibayar menjaga kubur Yesus karena kekhawatiran tentang jangan-jangan benar ini berita ini. Itu kekhawatiran para imam. Nah, apa yang diucapkan oleh malaikat itu kepada para perempuan itu? Saya membayangkan, saya menduga ini juga pasti didengar oleh para penjaga itu. Nah, Bapak sekalian, minimal tiga bukti ini memberikan satu penegasan kepada kita tentang betapa kebangkitan Kristus itu nyata. Betapa kebangkitan Kristus itu real. Nah, adakah seorang manusia, kalau saya boleh bertanya, yang bisa memprediksi tentang peristiwa kematian dirinya sendiri? Ya, hari-hari ini kita dikaget-kagetkan dengan banyaknya orang yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Entah karena sebab sakit atau karena sebab yang lain. Orang tidak pernah tahu tentang akhir daripada hidupnya. Tapi Yesus menceritakan detail tentang akhir hidupnya, bahkan tentang setelah kematiannya ada kebangkitan 3 hari terakhir. Bukankah ini membuktikan kepada kita penggenapan apa yang disampaikan itu menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang bukan sekedar manusia, tapi Dia pribadi yang adalah Allah sepenuhnya. Karena Dia tahu apa hal ke depan yang terjadi kepada dirinya. Bapak sekalian, apa yang dikatakannya itu yang terjadi. Apa yang dikatakannya itu yang digenapinya. Ini bukti yang sangat-sangat tegas dan sangat penting untuk jadikan kita pegangan tentang kealahan daripada Yesus. Dia tahu apa yang terjadi dan itu terjadi seperti yang dikatakannya. Oh, luar biasa kalau kita mengingat akan kemahakuasaan daripada Allah. Kita juga tahu kasus, mungkin kita masih ingat peristiwa kelahiran Ishak di tengah-tengah pasangan Abraham dan juga Sarah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang ke-18 dan juga pasal yang ke-21, kita tahu pada Kejadian pasal 18 Allah menampakkan diri kepada Abraham dan Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa tahun depan Abraham akan memiliki seorang anak. Wah, mereka tidak percaya.
karena mereka memperhatikan kondisi mereka yang sudah berumur. Tapi kalau kita membaca pasal yang ke-21, ayat 1 sampai 3, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham dan Sarah itu tergenapi. Karena pasal 21 ayat 1 sampai 3 ada kelahiran Ishak bagi Abraham dan juga Sarah. Itu sesuatu yang membuat kita kagum. Kuasa Allah, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Allah, itu juga yang digenapi oleh Allah. Bapak sekalian, ini sesuatu yang menyenangkan ketika sesuatu yang disampaikan itu digenapi, diwujudkan, sehingga bagi orang yang menerima janji itu pastilah mendapatkan sukacita. Saya pernah juga dapat satu berkat besar daripada kejadian mirip seperti ini. Waktu itu saya mungkin 3 tahun yang lalu ya, saya ikut rakernas di Alor. Saya tinggal di satu keluarga, kenalan baik dengan keluarga itu, kami tetap berkomunikasi. Lalu setelah selesai rakernas, kami diantar ke bandara dan salah satu anak daripada keluarga ini mengatakan, Bapak tunggu saya, kapan-kapan kita pasti ketemu di Bandung. Itu logat bicara orang sana. Saya nggak terlalu bisa hafal ya. Tapi Bapak, pasti kita akan ketemu suatu saat di Bandung. Bapak Ibu sekalian, ternyata mungkin sekitar setahun atau 2 tahun kemudian, anak ini pergi ke Bandung. Ada satu acara yang utusan dari pihak pemerintahan daerah di sana mengikuti kegiatan di Bandung. Ketika di Bandung dia kontak saya, Pak Pendeta, saya ada di hotel ini, bisakah kita ketemu? Wah, malam itu saya langsung ke sana karena waktunya memang sangat singkat, dia tidak lama di Bandung, sehingga kami ketemu malam itu dan diskusi banyak, dan kemudian kami bercerita dan dia memberikan saya satu kain khas Alor, menarik itu, ya bagus sekali. Nah, bos kalian, dia berjanji, dia percaya suatu saat akan ketemu dengan saya di Bandung, dan itu ternyata terjadi. Itu senang sekali saya, karena ternyata apa yang disampaikannya itu terwujud. Nah, bos kalian, mari kita bersyukur karena Allah kita, Allah yang berkuasa. Mari kita bersyukur karena Yesus yang kita percaya, Ia adalah kebenaran adanya. Dia tidak ada sesuatu yang keliru yang disampaikan. Tidak ada kebohongan di sana. Dia sampaikan sesuatu tentang dirinya yang terjadi ke depannya, dan itu yang digenapi. Dia mengatakan tentang kebangkitannya, dan itu yang terjadi. Jadi sungguh kita bersyukur memiliki Allah seperti Dia yang menggenapi apa yang dikatakannya, melakukan apa yang dikatakannya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang mampu mewujudkan apa yang menjadi perkataan-perkataannya. Itu sebabnya kita jangan ragukan kuasa Allah. Jangan ragukan kuasa Allah. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yang kedua, sekalian, kebangkitan Yesus itu juga memperkuat murid-muridnya untuk membuktikan diri mereka di dalam menghidupi firman Allah. Sekali lagi, kebangkitan Yesus itu memperkuat murid-muridnya untuk membuktikan dirinya dalam menghidupi firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini kembali, saya tertarik belajar pada 2 perempuan ini. Dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir, perempuan ini terlibat dan ada banyak teladan yang bisa saya dapatkan. Nah, ayat 1 itu menjelaskan kepada kita bahwa pada hari yang pagi-pagi sekali, hari pertama minggu itu, kedua perempuan ini pergi menengok kubur Yesus. Waktu saya membaca ayat ini, saya berpikir, untuk apa dia menengok ke kubur Yesus? Bukankah Yesus itu sudah disalibkan?
sudah diturunkan, sudah dimasukkan ke dalam kubur. Jadi kepentingannya apa menengok ke kubur itu? Saya memikirkan itu, bayangkan itu apa? Mungkin sesuatu yang baik yang didapatkan, mungkin malah akan ada barangkali gangguan ya, karena itu mungkin ya namanya sudah 3 hari mati ya, pasti mayatnya sudah nggak bagus ya, minimal sudah mengembang ya. Nah, saya juga bayangkan itu mayat pasti sudah berbau juga ya, karena darah yang meleleh pada tubuh Yesus sebelum Yesus mati. Ketika disalibkan itu begitu banyak darah yang mengalir dalam tubuh, membasahi tubuhnya. Jadi saya berpikir, untuk apa dia menengok kubur Yesus, saudara sekalian? Dan saya mendapat satu jawaban dalam perenungan saya. Ternyata perempuan ini masih ingin memberikan bukti kasihnya kepada Yesus dengan mendatangi kubur Yesus. Dan dalam mendatangi kubur Yesus itu, membuktikan kasihnya itu, perempuan-perempuan ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Yang pertama, dari segi waktu, dia mempersiapkan, mengkhususkan waktu yang paling bagus, yaitu pagi-pagi hari. Di pagi-pagi hari itu dia pergi mengkhususkan waktu untuk menengok kubur Yesus itu. Pagi-pagi merupakan waktu di awal seluruh rangkaian kegiatan berikutnya. Tapi dia pakai waktu itu untuk datang ke kubur Yesus. Dan kita tahu bahwa ketika dia datang ke kubur Yesus, mereka datang ke kubur Yesus, mereka tidak dengan tangan hampa. Tapi mereka datang membawa rempah-rempah. Kalau dalam Markus 16 ayat 1 itu rempah-rempah itu dibeli. Artinya mereka memang mempersiapkan itu untuk sesuatu yang akan mereka buat bagi mayat Yesus. Karena memang terlihat tujuan mereka datang itu adalah untuk meminyaki Yesus. Terus kalian, ini sesuatu yang bagi saya amat sangat memberkati. Mengingat apa? Rupanya di dalam budaya Yahudi, adat Yahudi, meminyaki mayat Yesus, meminyaki mayat sebelum dikuburkan itu sebuah penghormatan. Kitab Yohanes ayat 19 sampai Yohanes 19 ayat 40 ya, menjelaskan itu. Adat Yahudi menguburkan mayat itu di rempah-rempahi dulu. Bahkan juga budaya Mesir. Kita ingat waktu Yakub mati, maka Yusuf sebagai anaknya dalam Kejadian 50 ayat yang kedua dan 3 itu meminta kepada orang-orang untuk merempah-rempahi mayat Yakub sebagai bentuk penghormatannya. Lalu pada pasal 50 ayat yang ke-26, ketika Yusuf mati, dia juga dirempah-rempahi sebelum dimasukkan ke peti. Ya, rupanya merempah-rempahi mayat ini sesuatu yang menunjukkan penghargaan, penghormatan, perlakuan yang baik. Nah, kedua perempuan ini datang ke kubur Yesus, mempersiapkan waktunya, mempersiapkan rempah-rempahnya dengan tujuan untuk meminyaki mayat tubuh Yesus. Terus kalian, saya mengambil satu pelajaran berharga bahwa perempuan-perempuan ini mengajarkan menghormati Yesus tidak hanya dilakukan pada saat mereka ada bersama-sama dengan Yesus secara fisik, tapi ketika tidak ada bersama-sama pun mereka tetap menghormati Tuhan Yesus. Saya membaca tentang rempah-rempah ini sesuatu yang menarik karena menurut satu sumber ya, rempah-rempah ini sebelum mayat dikuburkan itu dia dibalsamkan semua ke tubuhnya. Kemudian rempah-rempah ini juga bisa ditaruh di kain kafan. Memang rempah-rempah ini katanya tidak bisa menahan pembusukan, tapi rempah-rempah ini bisa mengurangi atau menahan membasmi bau busuk. Jadi ini sebuah upaya yang dibuat untuk membuat mayat itu tidak berbau yang sangat menyengat. Bagi saya ini satu perbuatan kasih yang hebat dari kedua perempuan ini. Nah, dilanjutkan lagi
tidak hanya mereka berhenti mengkhususkan waktu, membawa rempah-rempah dengan tujuan untuk meminyaki Yesus ke kubur Yesus. Tapi ketika mereka sudah sampai ke kubur Yesus, mereka memang tidak menemukan mayat itu. Tapi mereka mendengarkan secara responsif apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Malaikat mengatakan bahwa Yesus tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit. Kemudian ada perintah dari malaikat itu untuk dia atau mereka pergi kepada murid-murid Yesus untuk memberitakan tentang hal ini. Kalau sekalian memberi perhatian kepada apa yang disampaikan oleh orang tentang firman Allah, itu pelajaran yang berharga bagi saya dari kedua perempuan ini. Jadi memberi perhatian kepada kebenaran yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka. Bapak sekalian, ini sesuatu yang bagi saya begitu berharga, menghormati, mendengarkan dengan penuh respon apa yang disampaikan oleh orang terkait dengan firman Tuhan. Nah, dua orang perempuan ini kemudian setelah mendapatkan perintah, mereka juga merespon dengan apa? Walaupun dalam suasana takut, tapi mereka juga ada sukacita yang besar, dikatakan ayat itu. Dan dalam suasana yang mungkin campur baur itu, mereka pergi berjalan secepat-cepatnya ingin menyampaikan berita ini. Terus kalau berita yang membahagiakan itu tidak bisa menahan, tidak bisa tertahankan orang itu untuk segera memberitahukan kepada orang lain. Berita tentang kebangkitan Kristus itu membuat mereka semua bersukacita dan ingin cepat-cepat menyampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain, supaya murid-murid Yesus yang lain pun mengalami sukacita seperti yang mereka alami. Ini satu perilaku yang amat sangat baik, ya. Tidak ingin menyimpan sukacita itu bagi dirinya sendiri, tapi juga ingin berbagi kepada yang lainnya. Nah, tidak hanya berhenti di situ, perempuan-perempuan itu juga ketika dalam perjalanan mereka diberi kesempatan oleh Yesus untuk bertemu langsung dengan Yesus. Yesus menjumpai mereka. Dan ketika berjumpa dengan mereka itu, apa yang dibuat oleh kedua perempuan ini? Mereka mendekati Yesus. Mereka kemudian memeluk kaki Yesus. Mereka kemudian menyembah Yesus. 3 perbuatan dalam satu waktu kesempatan yang dilakukan oleh dua perempuan ini amat sangat berarti bagi saya, karena memperlihatkan penghormatan mereka, memanfaatkan waktu pertemuan itu dengan sangat baik seperti yang diinginkan, yaitu pertemuan itu melahirkan penghormatan kepada Yesus dengan penyembahan yang dilakukan oleh mereka kepada Yesus. Bapak Ibu, kedua perempuan ini menghormati momen penting itu. Kedua perempuan itu memberikan sebuah perhatian dan ungkapan perhatian yang sangat serius dengan 3 tindakan tadi. Mereka tidak ingin kehilangan momen istimewa itu. Saya kira ini semua harapan daripada saya, daripada kita semua, ketika kita ada kesempatan bersekutu dengan Yesus. Kita tidak ingin kehilangan saat-saat indah itu, di mana ada pertemuan kita dengan Yesus, ada waktu kita bersekutu dengan Yesus, ada waktu yang sangat indah, yang intim yang harus kita maksimalkan sebagai sebuah kerinduan kita yang besar untuk memeluk Dia, untuk menyembah Dia, mendengarkan apa yang Dia ingin sampaikan. Dan tidak berhenti di situ, boskan. Perempuan-perempuan itu kemudian juga pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lainnya. Mereka secara serius mengerjakan pesan malaikat Tuhan yang disampaikan di dalam kubur yang kosong itu. Dan mereka juga sekali ditimpali dengan perintah Yesus, mereka sungguh-sungguh mengerjakannya. Dari mana kita tahu bukti bahwa mereka sungguh mengerjakannya? Kalau kita membaca pasal 28 ayat 16 sampai 17. Di situ kita menemukan bahwa murid-murid itu kemudian datang ke Galilea dan ada pertemuan dengan Yesus di sana.
Kan itu yang dipesankan oleh Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, pergi ke Galilea, nanti di sana akan bertemu. Dan ternyata mereka pergi. Itu artinya murid-murid itu mendapatkan pesan yang sama yang disampaikan oleh kedua perempuan tadi. Terus kalian, bagi saya peristiwa kebangkitan ini telah membuat dua orang perempuan ini membangun perilaku yang sangat memberkati, perilaku yang sangat baik bagi kita sebagai murid-muridnya untuk mencontohnya. Kita tahu sekalian, setiap momen peringatan itu memang bagusnya melahirkan satu pembaharuan kepada diri kita masing-masing. Saya baru saja tadi malam melihat film Exodus di Global TV tentang peristiwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, itu seru sekali ya, dalam visual yang bisa kita lihat, membayangkan cerita dalam Alkitab itu menjadi lebih hidup gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang sedikit berbeda dari dalam terjemahan Alkitab, tapi kita berbicara kepada apa yang sama dengan Alkitab. Nah, terus sekalian, peristiwa itu ketika sudah mereka menyeberangi Laut Teberau, ya, dalam kejadian dalam Keluaran pasal 14, Keluaran 14 ayat 31 itu, setelah menyeberangi Laut Teberau itu, murid-murid melihat kuasa Allah yang dinyatakan itu, kemudian murid-murid itu takut kepada Tuhan. Mereka juga hormat kepada Musa. Kemudian mereka punya sebuah komitmen dalam diri mereka untuk mengikuti setiap apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Dan kita tahu setiap peringatan-peringatan Paskah, mereka diajak untuk mengingat tentang perbuatan Allah yang besar ini. Tujuannya supaya apa? Supaya melahirkan dalam diri mereka rasa hormat dan takut kepada Allah, dan sekaligus mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Kira makna peringatan ini begitu bermanfaat, karena akan membuat orang memperbaharui komitmen dan imannya kepada Kristus. Bapak Ibu, begitu juga dalam hidup sehari-hari. Kita bersyukur ada kesempatan kita bisa mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidup kita. Salah satunya ya ulang tahun ya. Apakah ulang tahun kelahiran, apakah ulang tahun pernikahan, khususnya ulang tahun pernikahan sering menjadi sesuatu yang amat bermakna bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena di situ saya mengingat perjalanan rumah tangga yang telah Tuhan sertai, sekaligus yang paling berat itu adalah mengingat tentang janji nikah. Apakah janji nikah itu sudah terwujud atau belum? Di mana akan mengasihi dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, itu kan janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan. Ya. Apakah itu sudah terbukti, sudah dilakukan? Tentu dengan memperingati peristiwa ulang tahun pernikahan itu, harapannya adalah kita bisa merefleksikan diri kita terhadap perjalanan rumah tangga itu, dan kemudian membangun kembali komitmen, membaharui. Kalau ada yang kurang, kemudian ditingkatkan. Kalau ada yang sudah bagus, terus dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, makna memperingati kebangkitan Kristus pun demikian. Kita pergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kita, seperti perempuan-perempuan tadi. Kita mengingat kebangkitan ini untuk membangun diri kita masing-masing, membangun iman kita, membangun komitmen kita untuk melakukan hal-hal yang selaras, yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan tadi. Yang pertama, ketika dia akan bertemu dengan Yesus, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Dari segi waktunya dikhususkan, dari segi hal yang akan dibawa dipersembahkan yang terbaik. Kemudian ketika sudah mengalami pertemuan, ada waktu untuk mendengarkan firman, dia lakukan itu dengan mendengarkan firman secara responsif, memberikan perhatian yang sungguh, dan kemudian melakukan apa yang menjadi perintah daripada firman itu. Saya kira Bapak sekalian, waktu kita,
waktu yang istimewa Tuhan berikan. Kalau kita boleh memperingati kebangkitan hari ini, kebangkitan Kristus hari ini, maka itu juga sebetulnya sebuah kesempatan bagi kita untuk membuktikan pembaharuan-pembaharuan itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saya bersama-sama Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama berjuang, kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin meresponi kebangkitan itu dengan apa? Seperti yang dilakukan oleh murid-murid tadi, dia membangun dirinya, membangun komitmen yang baru untuk membuktikan kasihnya kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kiranya Tuhan dimuliakan, kita diberkati oleh Tuhan. Terus kalian, 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kita bersyukur karena Yesus benar-benar bangkit. Ada bukti yang otentik, ada bukti yang sangat tegas yang kita sudah pelajari bersama. Dan kebangkitan adalah peristiwa yang sangat makna bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Sebabnya, mari sekali lagi saya mengajak kita bersyukur dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman-Nya sebagai bukti kasih kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu secara jelas berbicara kepada setiap kami. Peristiwa kebangkitan ini mengajarkan sesuatu yang amat mendasar dalam iman kami. Bukti bahwa Yesus adalah Allah. Itu sesuatu yang amat berarti bagi kami semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu agar setiap peringatan-peringatan yang kami ikuti akan membawa kami untuk membangun komitmen baru bersama dengan Tuhan, merespon setiap apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah Tuhan, kami berdoa bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Dalam peristiwa Paskah ini, peristiwa kemenangan ini, kami juga ingin menang bersama dengan Tuhan, mengalahkan berbagai hal yang merintangi kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mau berdoa bersama-sama untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun dalam beberapa waktu ini. Kami ingat untuk beberapa anak-anak-Mu Tuhan, Jethro dan Nesa yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan menolong mereka dalam pertumbuhan mereka. Baik itu pertumbuhan secara fisik dan terlebih secara rohani, Tuhan. Agar anak-anak-Mu ini bertumbuh dengan sehat. Tidak hanya secara fisik mereka seluruh bagian organ tubuhnya berfungsi dengan normal dengan baik, tapi juga rohani mereka dibangun bertumbuh bersama dengan Yesus di bawah arahan orang tua masing-masing. Kami juga berdoa untuk Ibu Simon yang berulang tahun juga dalam minggu ini. Puji Tuhan, di usia beliau Tuhan masih terus memberkatinya. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi Oma, supaya dalam masa sepuhnya Oma tetap setia sekaligus menjadi teladan berkat bagi orang lain. Tuhan kuatkan, beri kesehatan, sukacita, kemenangan bagi Oma. Terpujilah Tuhan. Tidak lupa kami sekali lagi berdoa buat bangsa kami, buat keadaan yang sedang kami alami ini. Biarlah kami boleh melihat rencana Tuhan ke depannya. Kami mungkin saat ini belum melihat sesuatu yang besar itu yang dinyatakan, tapi kami percaya oleh peristiwa COVID ini akan ada hal-hal besar yang akan Tuhan berikan bagi kami semua sebagai umat kebebasan-Mu dan juga kepada bangsa Indonesia secara umum, Tuhan. Dan juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan di gereja Agape dengan semua kondisi yang ada yang kami hadapi, tidak menyurutkan semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Baik itu beribadah di rumah-rumah yang kami bangun bersama dengan keluarga, maupun juga beribadah pribadi kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami ya Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya.
terima berkatnya, dan lakukan hal-hal sepanjang hari ini yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat Paskah. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih.